$300.000, jangan kurang sepeser pun. Aku sudah membesarkanmu, bukankah itu untuk membantu adikmu? Bu, lepaskan aku. Aku tidak akan sudi menikah dengannya. Masuk bersamaku dan daftarkan pernikahannya. Apa yang kamu lakukan? Sepanjang hidupmu, kamu hanya layak makan nasi kotak seharga $10 ini. Putri, ibu memohon padamu. Saat itu ketika ibu menjualku, bukankah ibu bilang anggap saja tidak pernah melahirkanku? Sekarang kamu datang mencari putri? Lin Chuxia, aku sudah menerima mas kawinnya. Hari ini kamu harus tanda tangan. Suka atau tidak suka, jangan tidak tahu diri. Chuxia, kamu tidak akan rugi bersamaku. Nanti uang proyek dari kota akan kuserahkan semua padamu untuk dikelola. Begitu saja ibu menjualku. Putra kesayanganmu ingin membeli rumah nikah, kenapa harus mengorbankanku demi uang? Aku sudah membesarkanmu, bukankah itu untuk membantu adikmu? Bu, lepaskan aku. Aku tidak akan sudi menikah dengannya. Cepat masuk dan daftar pernikahan dengan Bos Wang. Hari ini kamu harus menikah, suka atau tidak suka. Jangan harap, meski aku harus menikah dengan pengemis di pinggir jalan, aku tidak akan menikah dengan berandalan tua ini. Jadi kamu lebih memilih cara kasar ya? Di wilayah ini, aku ingin lihat siapa yang berani menikahimu. Apakah kamu membawa dokumen kependudukanmu? Aku membawanya, memangnya kenapa? Asal dibawa saja cukup, ikut aku ke dalam dan kita daftar pernikahan sekarang. Lin Chuxia, kamu sudah gila. Kamu memilih si buruk rupa pengantar makanan itu? Biarpun kamu yang memberikan segalanya, dia tetap tidak akan sanggup menghidupimu. Beraninya kamu mempermainkan aku. Hari ini, jangan harap kamu bisa masuk lewat pintu itu. Beraninya kamu memaksakan kehendak di siang bolong begini? Apa yang mau kamu lakukan? Apa urusanmu? Pengantar makanan rendahan? Kamu tahu siapa aku? Percaya atau tidak, aku bisa membuatmu tidak bisa bertahan hidup di kota ini. Apa kamu yakin ingin mendaftarkan pernikahan denganku? Aku tidak punya apa-apa. Bahkan aku punya banyak musuh. Asal bisa lepas dari mereka, meskipun kamu seorang pemulung pun aku tetap mau. Lin Chuxia, kamu benar-benar mendaftarkan pernikahan itu? Dasar wanita tak tahu malu. Lihatlah baik-baik, kami sekarang adalah pasangan suami istri yang sah. Uang antaranmu yang $300.000 itu, silahkan cari cara sendiri untuk mengembalikannya. Bagus-bagus sekali. Beraninya si gembel itu merebut milikku. Aku akan membuat kalian bahkan tidak bisa tinggal dengan tenang di kota ini. Naiklah, ayo kita pulang. Hanya bisa makan seadanya bersamaku? Apa kamu merasa keberatan? Selama aku tidak perlu melihat wajah berminyak dan botak itu, walau hanya makan seadanya, aku akan tetap merasa bahagia. Fujinyan, Apa? namaku. Namaku Lin Chuxia. Terima kasih untuk hari ini. Kamu tinggal di kandang babi seperti ini? Lin Chuxia, kamu meninggalkan villa mewahmu. Malah datang ke sini hanya untuk mencium bau selokan. Kami sudah menikah, kalian tidak diterima di sini, keluar sekarang juga. Mahar $300.000 itu, Bos Wang sudah dipakai untuk membayar uang muka rumah adikmu. Sekarang kamu bilang batal menikah begitu saja. Lalu siapa yang akan mengembalikan uangnya? Siapa yang mengambil uangnya, dialah yang mengembalikan. Kalian menjual anak perempuan sendiri dan merasa benar? Karena kamu tidak tahu diri, jangan salahkan aku jika aku bertindak kasar. Hancurkan semuanya. Hancurkan kandang babi ini, sampai berkeping-keping. Kamu berani menyentuh orangku? Kamu hanya pengantar makanan sialan. Apa kamu ingin aku memberi perhitungan padamu? Habisi saja aku jika kamu berani mencobanya. Jangan takut padanya. Dia itu hanya orang miskin, jangan sok berkuasa di sini. Membawa barang rongsokan itu dan berlaga.
Itu hanyalah barang murahan seharga $10 dapat 3 di kaki 5, tapi kamu malah menganggapnya harta karun. $10 dapat 3? Ini adalah pesanan khusus eksklusif dari ST, hanya ada 3 di seluruh dunia. Hahaha. ST apa maksudmu? Gembel sepertimu mengerti barang mewah. Siapa yang coba kamu bodohi? Aku tegaskan sekarang juga, jika Lin Cuxia tidak ikut denganku, kalian berdua tidak akan bisa hidup tenang. Yang kamu injak bukan hanya sekadar korek api, tapi juga masa depan hidupmu. Aduh, aku takut sekali. Kamu itu cuma seorang pengantar makanan. Apa yang bisa kamu lakukan? Lin Cuxia, jika besok aku tidak melihatmu, aku akan menyuruh orang untuk mematahkan kaki simpananmu ini. Benar-benar anak yang tidak tahu berbakti, tunggu saja sampai dia tiada nanti. Cui. Maaf, sudah melibatkanmu dalam masalah ini. Tenang saja, aku akan mencari cara untuk menyelesaikannya. Apa rencanamu untuk menyelesaikannya? Besok aku akan ke kantor untuk mengambil gaji di muka, mengganti kunci di sini terlebih dahulu, lalu memikirkan cara untuk lapor polisi. Obati lukamu dulu. Wang Daqiang punya pengaruh yang sangat besar di kota ini. Lapor polisi tidak akan ada gunanya. Tapi kita tidak boleh hanya diam menunggu nasib. Aku tidak akan pernah menyerah kepada mereka. Lin Cuxia, pergilah ke bagian keuangan untuk mengambil gajimu. Mulai besok kamu tidak perlu datang lagi. Manajer, kenapa performa kerjaku bulan ini sangat baik, kan? Kenapa kamu bertanya? Bukannya kamu sendiri yang lebih tahu? Kamu sudah menyinggung bos Wang? Mana ada perusahaan di kota ini yang berani mempekerjakanmu? Ini adalah pemecatan ilegal. Aku akan melaporkan kalian ke Biro Ketenagakerjaan. Silakan, lapor saja sesukamu. Bos Wang sudah memberi perintah. Siapapun yang berani menampungmu, truk proyeknya akan memblokir pintu depan mereka. Kami hanya menjalankan usaha kecil. Kami tidak berani mencari masalah dengan orang sehebat itu. Wah, bukankah ini si Kak Nona muda dari keluarga kita? Kok bisa sampai dipecat? Urusanku tidak ada hubungannya denganmu. Bagaimana bisa tidak ada hubungannya denganku? Adikmu akan segera menikah. Pihak perempuan meminta mobil seharga $200.000. Uang ini tetap harus kamu yang keluarkan. Sekarang juga temui bos Wang untuk meminta maaf. Buat dia merasa senang, maka urusan uang ini akan dianggap selesai. Zhao Qilan, apa kamu sudah gila? Aku sudah menikah. Kamu ingin menyuruhku untuk menjual diri? Menikah? Maksudmu si pengantar makanan itu? Apa laki-laki miskin tak punya apa-apa bisa dianggap pria? Biar ku beritahu, bos Wang bilang, selama kamu mau kembali padanya, maka mahar $300.000 itu tidak perlu dikembalikan, dan dia juga akan membelikanmu sebuah mobil. Jangan sampai kamu menolak kebaikan yang diberikan. Lin Cuxia, jika kamu berani pergi hari ini, aku akan pergi membuat keributan di stasiun kurir pria liar itu, agar dia juga tidak bisa bekerja lagi. Coba saja jika kamu berani menyentuhnya, sedikit saja. Lihat saja berani atau tidak. Pekerjaan hilang. Musuh mendatangi rumah. Ibu kandung sendiri sangat serakah. Bagaimana aku bisa bertahan? Ada apa? Wajahmu terlihat sangat pucat. Aku baru saja dipecat. Wang Daqiang yang melakukannya. Bukan hanya itu, Zhao Qilan bahkan mengancam akan pergi membuat kekacauan di tempat kerjamu. Fujinyan, bagaimana kalau kita bercerai saja? Aku tidak ingin melibatkanmu lebih jauh. Lin Cuxia, apakah kamu pikir aku tidak bisa melindungi wanitaku sendiri? Tapi mereka sangat berkuasa. Dengan apa kita bisa melawan mereka? Sangat berkuasa? Segera mereka akan tahu apa artinya kekuatan yang sebenarnya. Kalau ini aku, hentikan proyek Nanceng itu, cari tahu tentang orang bernama Wang Daqiang. Proyek Nanceng?
Bukankah itu proyek tender pemerintah terbesar di kota ini? Wang Daciang itu hanya kontraktor kecil di kota ini, bahkan tidak punya kualifikasi sama sekali. Dia hanya seorang pengantar makanan. Beraninya dia bicara dengan nada seperti itu. Kamu menelpon siapa? Seorang teman, dia punya sedikit relasi di kota. Jangan buang-buang tenaga. Wang Daciang sangat berkuasa di kota ini. Relasi dari kota pusat tidak akan bisa menolong tepat waktu. Ayo makan dulu. Setelah kenyang, baru kita bisa menonton pertunjukannya. Apa yang kalian lakukan? Bos Wang ingin menemuimu. Lari. Ayo coba lari saja lagi. Cusia, mengapa kamu harus sesulit ini? Cukup anggukan kepalamu saja, dan Bos Wang akan segera membawamu untuk hidup mewah. Cuy, kalian pasangan sampah tidak tahu malu. Jika berani habisi aku. Sudah diberi hati malah minta jantung. Aku akan memberi kalian pelajaran hari ini. Aku ingin melihat si tukang ojek itu bisa melakukan apa terhadapku. Apakah hari ini aku benar-benar akan hancur di tangan bajingan ini? Sentuh dia sedikit saja, aku jamin kamu tidak akan bisa keluar dari pintu ini hidup-hidup. Seorang pengantar pesanan sepertimu masih berani cari mati. Serang! Hancurkan dia! Pujian, cepat lari. Masih mau lari? Jangan mendekat. Ayah angkatku adalah pejabat kepolisian kota, wakil direktur Lee. Tuan Muda Fu, apa perintah Anda, wakil direktur Lee? Ya, beritahu dia jabatan yang dibanggakannya itu. Baik, Tuan Muda Fu, saya akan segera melaksanakannya. Saya jamin akan membuat wakil direktur Lee menjalani pemeriksaan hari ini juga. Karier dan jabatannya akan berakhir hari ini. Engkau, siapa sebenarnya dirimu? Jangan coba-coba menakutiku, hanya dengan membawa orang asing untuk bersandiwara, lalu berharap bisa mengelabui aku. Benar sekali. Hanya seorang pengantar makanan, berlaga sebagai Tuan Muda Fu, aku rasa otakmu sedang bermasalah. Kau brengsek. Riwayatmu sudah tamat. Jangan takut, aku ada di sini. Mana mungkin? Bagaimana ini bisa terjadi? Bos Wang, ada apa? Terjadi sesuatu? Bos Wang, apa yang Anda lakukan? Dia hanyalah seorang pengantar makanan. Diam. Apa yang wanita bodoh sepertimu tahu? Ayah angkatku wakil direktur Lee, baru saja dibawa pergi oleh komite disiplin. Semua proyekku di kota juga sudah disita. Semuanya sudah berakhir. Aku salah. Aku benar-benar buta tidak mengenali orang hebat sepertimu. Aku memohon belas kasihan Anda. Tolong lepaskan aku. Ini tidak mungkin. Kebetulan, ini pasti cuma kebetulan saja. Sudah kukatakan, benda yang kamu injak bukan hanya sekadar korek api, tapi juga masa depanmu sendiri. Cusia, mari kita pulang. Sebenarnya siapa kamu? Sudah kubilang, aku hanya seorang pengantar makanan biasa. Apa kamu percaya? Aku tidak percaya. Seorang pengantar makanan biasa tidak mungkin bisa menjatuhkan wakil direktur hanya dengan satu telepon. Sekarang belum waktunya untuk memberitahumu. Ketika saatnya tiba nanti, aku akan menceritakan segalanya kepadamu. Kamu hanya perlu tahu satu hal, bahwa aku tidak akan pernah melukaimu.
Sepertinya kita tidak bisa tinggal di sini lagi. Kemas barang-barangmu, kita akan pindah. Pindah kemana? Tabunganku sekarang bahkan tidak cukup untuk menginap di hotel melati di kota ini untuk beberapa hari. Tidak perlu mengeluarkan uang. Aku akan membawamu ke suatu tempat. Tuan, silakan naik. Ini mobil yang kamu pesan? Iya, fasilitas kantor. Sesekali aku bisa menumpang mobil bos. Bos, Iya, bos yang itu. kenapa aku tidak tahu kalau kamu punya bos? Masih banyak hal yang tidak kamu ketahui. Ayo pergi. Selamat menikmati perjalanan. Kenapa kita ke sini? Membawamu makan? Lin Cuxia, kamu orang yang tak tahu malu. Beraninya kamu datang ke tempat seperti ini untuk menjual diri? Kenapa kalian selalu saja membuntutiku? Jangan sok suci. Setelah menolak Wang Daqiang, kamu malah lari ke klub kelas atas ini hanya untuk mencari pria kaya. Pacar pengantar makananmu itu, tahu soal ini tidak? Cusia, biaya di tempat ini bukanlah sesuatu yang bisa kamu sanggupi. Jika kamu berlutut dan memohon padaku sekarang, aku mungkin akan mempertimbangkan untuk menjadikanku wanita simpanan. Panggil keamanan. Lempar kedua orang ini keluar. Apa yang kalian lakukan? Lepaskan aku. Aku di sini untuk mencari Presiden Li. Atas dasar apa kalian mengusir kami? Bahkan Lin Cuxia saja bisa masuk, kenapa kami tidak bisa? Tuan ini adalah tamu VIP kartu hitam kami yang paling terhormat. Siapa kalian ini sebenarnya? Sampai berani berteriak-teriak di sini? Kak kartu hitam VIP? Dia, bukankah dia hanya seorang pengantar makanan? Tuan Muda Fu, ruangan yang Anda pesan sudah siap. Apa kamu benar-benar pengantar makanan? Jika aku bilang seluruh kawasan bisnis di pusat kota ini adalah milikku, apakah kamu percaya? Seluruh kawasan pusat perbelanjaan ini, berapa total aset yang ada? Puluhan miliar dolar. Pujian, lelucon ini sama sekali tidak lucu. Jika kamu benar-benar sekaya itu, mengapa kamu masih menjadi pengantar makanan? Dan masih tinggal di basement yang buruk itu? Karena aku sedang menghindari sesuatu dan juga sedang mencari seseorang. Mencari seseorang. Ruang privat yang luas ini terasa begitu dingin. Di atas meja dipenuhi dengan makanan mewah yang belum pernah kulihat sebelumnya. Piring sashimi itu mengeluarkan uap putih dari es kering. Setiap penyajian makanannya, semuanya tampak seperti karya seni yang sangat mahal. Lampu sorot berwarna kuning hangat, menyorot tepat ke arah hidangan, menonjolkan kemewahan yang menyesakkan dada. Seluruh area perbelanjaan ini adalah milikku. Jamuan makan akhirnya selesai. Di dalam Rolls-Royce Phantom, kursi belakang yang sangat luas, dengan atap mobil yang berkilauan seperti cahaya bintang biru tua. Kursi kulit aslinya, mengeluarkan aroma kulit yang berkelas. Mobil ini sudah menunggu lama di luar restoran. Fujinyan membawa Lin Cuxia naik ke dalam mobil. Lin Cuxia menoleh, menatap keluar jendela mobil, melihat pemandangan malam yang berkilauan melesat ke belakang. Sekarang kita akan kemana? Pulang, Mobil itu akhirnya memasuki pusat kota, menuju kawasan mewah yang paling bergengsi, Junlin Tiantian. Di unit pria tawang modern minimalis yang sangat mewah ini, lantai marmer alami abu-abu tua itu begitu berkilau dan bening. Boton di dalam ruangan, desain yang dirancang dengan sangat rapi, dalam nada abu-abu dingin yang khusus. Melalui jendela kaca besar yang menjulang dari lantai ke langit-langit, pemandangan malam seluruh kota yang sibuk ini bisa dilihat dengan jelas. Setiap sudut di tempat ini memancarkan aura kekayaan yang luar biasa. Ini rumah milik bosmu? bukan ini rumah milikmu. Kepalaku terasa akan meledak saat mendengar itu. Kamu sudah gila. Kamu benar-benar sudah gila. Rumah ini setidaknya bernilai 100 juta dolar. Dari mana kamu dapat uang?
Apa kamu melakukan sesuatu yang melanggar hukum? Cusia, tenanglah. Uang ini bersih, ini milikku sendiri. Lepaskan aku. Sebenarnya siapa kamu? Apa tujuanmu mendekatiku? Namaku Fujinyan, satu-satunya pewaris keluarga Fu di ibu kota. Keluarga Fu di ibu kota? Legenda yang mengatakan bahwa dia yang mengendalikan nadi ekonomi negara keluarga kaya raya tingkat atas. Lin Cuxia, kamu keluar sekarang. Mereka ternyata mengikuti kita sampai ke sini. Kamu pikir dengan mendekati pria kaya, kamu bisa langsung menjadi orang terpandang? Aku beritahu kamu, hari ini aku pasti akan membongkar semua skandalmu kepada semua orang yang ada di gedung ini. Pengantar makanan itu pasti hanya pria simpanan yang dipelihara oleh wanita kaya di sini. Beraninya dia membawamu pulang. Tapi Tidak ada tapi. Besok, aku akan membuat mereka tahu apa yang dimaksud dengan keputusasaan yang sebenarnya. Cuxia, tolong cepat selamatkan adikmu. Wang Dak yang bajingan itu, dia membawa orang untuk menghancurkan rumah pengantin adikmu. apa yang terjadi? Mengapa dia menghancurkan rumah adikku? Mandor jahat itu mengatakan bahwa seluruh proyeknya hancur, dan sekarang dia punya tumpukan utang lintah darat. Dia bersikeras mengatakan bahwa itu semua karena kamu telah menyinggung orang besar. Dia memaksa kami mengembalikan mahar $300.000 itu, lengkap dengan bunganya, dan mengancam akan mengambil rumah adikmu sebagai pengganti utang. Cuxia, kamu sekarang tinggal di villa mewah, kamu tidak boleh mengabaikan kesulitan kami begitu saja. Temuilah bos besar yang membiayaimu itu, dan pinjamlah sedikit uang untuk menolong adikmu. Zhao Quilan, sadarlah sedikit. $300.000 itu adalah uang hasil menjual anakmu. Sekarang setelah ada masalah, kamu menyuruhku meminjam uang untuk menutupi kekacauanmu? Aku ini ibumu, dan dia itu adik kandungmu sendiri. Apakah kamu benar-benar akan berdiam diri melihatnya sampai dia dihabisi? Dulu, saat Anda menikahkan aku dengan Wang Dakyang, mengapa Anda tidak menganggap saya sebagai putri Anda sendiri? Wajahmu? Ini hanya topeng samaran. Demi menghindari lalat-lalat yang mengganggu di dalam keluarga. Sekarang semua lalat itu sudah dibersihkan, maka sudah waktunya aku membiarkanmu melihat wujud asliku. Ayo pergi, Nyonya Fu, kita bereskan sampah-sampah terakhir itu. Lin Cuxia, dasar pembawa sial. Ini semua gara-gara kamu. Cepat ambilkan uang, dan tebus kembali rumah adikmu. Ah, lepaskan aku. Apa yang kalian lakukan? Mereka memukul orang. Lepaskan aku. Ibu Zhao, Anda diduga melakukan perdagangan manusia dan pemerasan. Sisa hidup Anda, bersiaplah untuk menghabiskannya di penjara. Kamu si pengantar makanan itu kan? Aku tidak punya waktu untuk omong kosongmu. Tuan Muda Fu, aku benar-benar tahu bahwa aku salah. Tolong beri aku kesempatan untuk tetap hidup. Kesempatan hidup? Saat kamu menekannya dulu, apakah kamu pernah memberinya kesempatan? Tuan Muda Fu, saya benar-benar buta. Saya juga pantas menerima hukuman ini. Asalkan Anda melepaskan saya bersedia melakukan apa saja. Semua aset atas namamu telah dibekukan. Proyek ilegal yang Anda lakukan cukup untuk menjatuhkan hukuman seumur hidup. Sedangkan untuk ayah angkatmu, dia sudah menunggumu di dalam penjara. Cuxia, putriku yang baik, ibu tahu ibu salah, ibu dulu sangat bodoh. Sekarang kamu sudah menjadi nyonya kaya raya, kamu tidak boleh mengabaikan adik laki-lakimu. Dialah satu-satunya penerus keluarga Lin kita. Sudahlah. Orang ini terlalu ikut campur dalam urusan pernikahan. Lin Cuxia, apakah kamu benar-benar ingin meributkan hal ini? Semuanya sudah selesai. Mulai sekarang tidak akan ada lagi orang yang bisa menindasmu. Terima kasih Fujinyan, jika bukan karenamu, aku mungkin benar-benar akan mereka habisi. Kamu tidak perlu mengucapkan terima kasih kepadaku. Sudah kubilang, aku datang ke sini untuk mencari seseorang. Lin Cuxia, sebenarnya aku telah mencarimu selama 10 tahun. 10 tahun? Berapa usiaku 10 tahun yang lalu? 10 tahun lalu, di depan panti asuhan di kota itu, kamu memberikan satu-satunya setengah potong mantu yang kamu punya
kepada seorang anak laki-laki yang hampir pingsan karena kelaparan. Sejak hari itu, aku bersumpah, ketika aku sudah memiliki kemampuan, aku harus menemukanmu dan memberikan yang terbaik di dunia bagimu. Ternyata semuanya bukanlah kebetulan. Kamu kamu adalah pengemis kecil yang penuh lumpur itu. Benar, itu aku. Waktu itu aku dijebak oleh cabang keluarga lainnya, sampai harus luntang-lantung di jalanan, dan kamulah yang menyelamatkan hidupku. Maukah kamu menikah denganku? Aku bersedia. Enam bulan kemudian, dengan bantuan Fujinyan, saya mendirikan yayasan saya sendiri, khusus untuk membantu mereka yang sepertiku, gadis-gadis yang pernah berada dalam kesulitan. Nyonya Fu, makan siang penuh cintamu sudah sampai. Seorang pangeran kalangan atas ibu kota yang terhormat, setiap hari membawakanku makanan. Apa Anda tidak takut jadi bahan tertawaan jika ini tersebar? Membawakan makanan untuk istri sudah menjadi kewajaran yang semestinya. Siapapun yang berani menertawakanku, akan kubuat perusahaannya hancur. Omong-omong, saat melihat berita hari ini, putusan sidang pertama Wang Daqiang sudah keluar. Ya, hukuman penjara seumur hidup. Semua asetnya disita, dan ayah angkatnya juga dipenjara. Lalu bagaimana dengan Zhao Chuilan? Dia dinyatakan bersalah atas pemerasan, dan dijatuhi hukuman 3 tahun. Adikmu ditahan karena ikut terlibat dalam aksi perusakan. Rumah keluarga mereka dilelang paksa oleh pengadilan untuk melunasi utang-utang Wang Daqiang. Kamu merasa kasihan? Tidak kasihan, setiap orang harus menanggung konsekuensi atas pilihannya sendiri. Sosok Lin Chuxia yang dulu menderita dan berjuang dengan putus asa di ruang bawah tanah itu sudah tiada. Sekarang aku memiliki suami yang mencintaiku, memiliki karirku sendiri, dan hidupku kini penuh dengan kebahagiaan. Jinyan, Ya, waktu itu korek api yang harganya $10 dapat 3 buah, sebenarnya berapa banyak uang yang kamu habiskan? itu bukan sekadar $10 dapat 3, itu adalah harta karun tak ternilai bagi Nyonya Fu. Uang kotor senilai $30 juta ini adalah bukti kuat kalau nyonya muda keluarga Fu sedang bersandiwara seolah tak bersalah. Aku melihat ke sekeliling kantor yang luas dan terang ini. Setengah tahun yang lalu aku masih berada di ruang bawah tanah yang bocor untuk bersembunyi dari rentenir. Dan sekarang aku sudah memiliki karier sendiri. Minum sup ini dulu. Chairman Fu, apakah kamu sedang sangat senggang sekarang? Apakah kontrak grup senilai ratusan triliun dolar tidak cukup membuatmu sibuk? Seberapa sibuk pun aku tidak akan membiarkan istriku kelaparan. Hentikan omong kosong itu. Kamu takut kalau aku sibuk, aku akan lupa makan lagi? Daftar penerima bantuan gelombang pertama sudah ditetapkan. Ada 27 orang gadis. Presiden Lin, ada masalah gawat. Dari pukul 3 sampai 5 pagi, ada 3 akun anonim luar negeri yang secara paksa dalam 10 kali transaksi mengirimkan uang ke rekening utama yayasan kita. Bisakah dikirim balik? Tidak bisa, saya baru saja menghubungi pihak bank. Ketiga akun ini, setelah selesai mengirimkan uang, langsung dihapus secara permanen. Ini adalah transaksi buntu, dan ini adalah uang kotor yang asal-usulnya mencurigakan. Presiden Lin, beritanya sudah meledak di internet. Jumlah pembaca saat ini sudah melampaui 1.500.000, dengan jumlah bagikan lebih dari 100.000. Artikel ini ditulis dengan sangat provokatif. $30 juta yang masuk dini hari tadi hanyalah tahap pertama dana uji coba.
Presiden Lin, artikel ini benar-benar menguliti semua rahasia kita. Sekarang semua orang di luar sana menghina kita, menyebut kita penipu, banyak media rekanan menelepon kemari dan meminta pembatalan kontrak. Aku tidak merasa takut, aku hanya merasa marah. Rasa keras kepala yang muncul dari dalam tulangku kembali bangkit lagi. Ada lagi yang menganggapku orang yang mudah ditindas, berpikir bahwa dengan uang kotor dan artikel hitam bisa membuat Linjuxia hancur. Kak Li, Pak Zhang, ikut denganku. Semuanya hentikan pekerjaan kalian. Kalian semua sudah melihat artikel yang beredar di internet itu. Sekarang aku hanya akan memberikan 3 perintah. Pertama, bagian teknis, segera putuskan semua koneksi internet luar yayasan dan tutup peladen internal kita. Kedua, Kak Li, pergilah ke markas polisi sekarang untuk membuat laporan. Bawa semua catatan transaksi keuangan dan mintalah pihak kepolisian untuk turun tangan guna menyelidiki asal-usul dana 30 juta dolar ini. Ketiga, Pak Zhang, buatlah pernyataan melalui akun resmi kita, cukup 1 kalimat saja. Yayasan telah menerima suntikan dana mencurigakan, dan masalah ini telah dilaporkan ke polisi. Kebenaran akan terungkap dengan sendirinya, segera laksanakan. Presiden Lin, permainan licik Anda dalam menyalahkan orang lain ini sangat lihai. 30 juta dolar ini benar-benar sudah masuk ke dalam rekening kita. Jika Anda melapor ke polisi sekarang, seandainya polisi menyelidiki dan menemukan bahwa uang ini memang bermasalah, seluruh yayasan kita akan disita dan ditutup. Kita semua harus ikut Anda mendekam di penjara. Apa kalian semua setuju? Dia adalah nyonya muda dari keluarga kaya. Jika terjadi sesuatu, ada keluarga kaya yang akan melindunginya. Lalu kita ini apa? Kita hanyalah pekerja dengan gaji tetap. Atas dasar apa kita harus dikambing hitamkan olehnya? Betul. Benar, jangan lapor polisi. Dari mana asal uang yang kalian dapatkan ini? Kamu tidak boleh lapor polisi. Dari mana asal sebenarnya uang ini? Presiden Lin, Anda sendiri pasti memahaminya. Kami berhenti bekerja. Kami ingin mengundurkan diri. Draft proyek internal, hanya orang dengan tingkat wakil direktur ke atas yang punya otoritas untuk melihatnya. Kemarin jam 5 sore, kamu beralasan untuk memeriksa peralatan pergi ke ruang server sekali, beberapa tangkapan layar itu adalah kirimanmu. Jangan asal bicara, itu adalah pemeriksaan rutin saya. Apa bukti yang kamu punya, yang membuktikan bahwa itu adalah tangkapan layar saya? Kamu ini hanya ingin mencari kambing hitam? Apakah ini tentang kambing hitam atau bukan? Polisi akan menyelidiki catatan akses ruang server sampai tuntas. Kamu tidak boleh melapor ke polisi? Hei. Maju selangkah lagi, aku akan buat perhitungan dengan kakimu. Halo, di sini Pusat Komando Polisi 911, saya ingin membuat laporan Chuxia Yangguang Foundation. Mengalami suntikan dana jahat yang tidak dikenal, ada orang dalam yang dicurigai membocorkan rahasia bisnis serta menjebak orang lain. Alamatnya di lantai 18 Gedung Junlin, tolong segera kirimkan petugas. Satpam, seret dia ke ruang rapat dan kunci dia di sana. Sebelum polisi datang, siapapun tidak boleh mendekatinya. Lin Chuxia, jangan merasa senang dulu. Dunia di keluarga Fu itu sangatlah kelam. Kamu pikir sebagai gadis desa, kamu bisa menguasai semua ini? Cepat atau lambat kamu akan hancur di sini. Jangan pergi. Siapa yang ingin mengundurkan diri, silahkan ke bagian keuangan sekarang. Setelah gajimu dilunasi, segera angkat kaki. Bagian bertahan, silahkan kembali ke meja kerja masing-masing. Siapa yang berani menyebarkan rumor di saat seperti ini, aku pastikan bahwa di kota ini dia tidak akan bisa menemukan pekerjaan kedua. Baiklah, semuanya silakan kembali bekerja. Ini bukan sekadar fitnah biasa. Pihak lawan sangat paham bagaimana operasional yayasan berjalan. Mereka benar-benar paham seluk-beluk keluarga Fu. Bahkan bisa menyuap Zhao Qiang untuk menjadi mata-mata. Ini pastilah serangan yang berasal dari internal keluarga Fu. Kerja bagus. Presiden Fu, ada situasi darurat yang harus saya laporkan kepada Anda. Presiden Fu, terjadi masalah besar. 10 menit yang lalu, Departemen Audit Group dan Sekretariat Dewan Direksi menerima surat laporan anonim secara bersamaan. Katakan isinya, di dalam surat itu ada tuduhan langsung terhadap Nyonya Muda. Ia menuduh Nyonya Muda menggunakan yayasan untuk aset luar negeri rahasia keluarga Fu sejak 10 tahun yang lalu untuk melakukan pencucian uang.
Lagi pula surat itu juga melampirkan bukti transfer dari yayasan sebesar 30 juta dolar yang diterima pagi ini. Sekarang beberapa anggota dewan direksi lainnya sudah membuat keributan di kantor pimpinan. Mereka menuntut pencopotan Anda segera dari posisi calon pimpinan dewan direksi dan menyerahkan nyonya muda kepada pihak berwajib. 30 juta dolar itu hanyalah pancingan, serangan yang sebenarnya ada di sini. Menjatuhkan kredibilitasku adalah untuk menghancurkan nama baik pewaris Fujinyan. Fujinyan bersandar di kursinya, wajahnya tiba-tiba menjadi muram. Kirimkan salinan pemindaian surat laporan itu padaku. Sekarang juga, baik, saya akan segera mengirimkannya. Format tata letak surat ini, lalu format penanggalan yang unik, hingga kebiasaan tanda bacanya, sama seperti dokumen 10 tahun lalu, yang memasukkan sertifikat tiadanya aku saat itu, ini dibuat oleh orang yang sama. Ada apa? Karya orang yang sama? Siapa? Paman kandungku sendiri, penjabat ketua Dewan Fu Group saat ini, Fu Heming. Aku tertegun sejenak. Sepuluh tahun lalu, saat aku berumur 7 tahun, mobil orang tuaku mengalami remblong di jalan tol, mobil hancur dan mereka telah tiada. Sebagai wali, Fu Heming mengambil alih pengurusan pemakaman keluarga Fu malam berikutnya. 4 orang bersenjata tajam menyerbu masuk ke kamarku. Aku melompat keluar jendela untuk melarikan diri, bersembunyi di dalam truk, dan terdampar di sebuah kota kecil. Ini luka akibat tebasan mereka saat aku melarikan diri. Uang gelap 30 juta dolar ini, dan juga surat laporan ini, semuanya adalah perbuatannya. Dia ingin melenyapkan hak warisku sepenuhnya di hadapan rapat Dewan Direksi. Chusya, kamu tidak usah ikut campur dalam masalah ini. Aku akan membiarkan Departemen Hukum yang menanganinya. Masalah keluarga Fu ini terlalu kotor. Aku tidak ingin kamu terlibat. $30 juta ini ditransfer ke rekening yayasanku. Namaku tertulis di dalam surat laporan itu. Aku sudah terlanjur terlibat. Dia ingin menjadikanku sebagai celah untuk menghancurkan harga dirimu. Aku tidak mungkin terus bersembunyi di belakangmu. Presiden Lin, ada sekelompok orang datang di luar. Katanya mereka dari kantor pusat Fu Group. Chusya, saya tidak mengganggu pekerjaan Anda, kan? Saya Fu Heming dari Jinyan, bagian paman kedua. Duduk.